Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3B akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Afia. Kepada Afia dipersilakan. Konsep dan urgensi Pancasila. Secara etimologis, istilah dasar negara memiliki makna yang identik dengan beberapa istilah dalam bahasa asing, seperti Grundnorm, norma dasar, Rechtsstaat, citra hukum, Staatsrecht, cita negara, dan Philosoph, Grundlag, dasar filsafat negara. Banyaknya istilah ini menunjukkan bahwa keberadaan dasar negara bersifat universal, artinya setiap negara di dunia memiliki dasar negara masing-masing. Secara etimologis, dasar negara dapat dipahami sebagai landasan dan sumber utama dalam membentuk, menyelenggarakan, serta mengatur kehidupan bernegara. Juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga seluruh peraturan hukum dalam suatu negara harus berpangkal pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara termasuk jelas dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat, yang menegaskan bahwa NKRI berdiri atas dasar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kesepakatan 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses historis Pancasila tidak lahir mendadak, tetapi melalui perjalanan panjang sejak awal 1900-an, berakar pada kebudayaan, kepribadian, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Peran Soekarno pertama kali diperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI dan mensintetiskan berbagai ideologi menjadi filosofis grounds like dasar falsafah negara. Fungsi Pancasila yang pertama sebagai fondasi berdirinya negara, yang kedua sebagai pedoman hidup bangsa, yang ketiga sebagai panduan etika dan moral dalam seluruh aspek kehidupan seperti politik, pemerintah, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan konsepsi ditegaskan kembali melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi sebagai ikhtiar menjaga konsisten nilai Pancasila sesuai cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Makna aktual, Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa yang bukan hanya gagasan, tetapi sistem nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Emansipasi Pancasila dalam Indonesia berlandaskan kedaulatan itu ada musyawarah untuk mufakat, demokrasi menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Implementasi Pancasila dalam ekonomi, perekonomian Indonesia diatur dalam pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong. 3 pilar ekonomi, yang pertama ada usaha swasta, koperasi, dan BUMN. Tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan menghindari monopoli. Yang selanjutnya, implementasi Pancasila dalam sosial budaya. Yang pertama, gotong royong dan persatuan adalah identitas sosial bangsa Indonesia. Kedua, tantangan globalisasi, munculnya individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Ketiga, negara berkewajiban memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan,
Pasal 31 sampai 32 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga sebagai kekuatan persatuan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Yang satu, bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sistem pertahanan. Sishankarta atau Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. TNI bertugas menjaga pertahanan. Ketiga, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, rakyat menjadi bagian penting sebagai kekuatan pendukung. Oke, materi selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politis. Di historis, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Kalau sosiologis itu, Pancasila lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa. Kalau politis, Pancasila mencerminkan sikap bangsa melawan kolonialisme dan menegakkan kedaulatan. Selanjutnya, ada dinamika dan tantangan. Nah, tantangan di internal itu yang pertama ada korupsi, seperti disintegrasi dan parasitisme, lemahnya penegakan hukum, dan kalau tantangan eksternalnya itu ada globalisasi, ideologi asing, arus teknologi dan informasi. Pancasila harus dijadikan filter nilai untuk menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh pasalnya. Di poin kedua ini, nilai Pancasila tercermin dalam pembukaan dan setiap pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jiwa dan semangatnya. Yang ketiga ada menjadi cita hukum, moral, dan etika bangsa. Artinya Pancasila menjadi pedoman dan bersikap dan bertindak agar sesuai dengan moral dan kepribadian bangsa. Yang keempat ada kedudukannya ditegaskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17 tahun 1998. Ini menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, fondasi hukum, dan pemerintahan. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai ideologi nasional, yaitu terbuka, dinamis, dan lahir dari budaya bangsa. Dan yang keempat, ada sebagai identitas bangsa, yaitu membedakan Indonesia dari bangsa lain. Dan yang kelima, sebagai tujuan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya ada peranan Pancasila dalam ketatanegaraan. Yang pertama itu ada sebagai pemersatu bangsa, yaitu menyatukan perbedaan dalam masyarakat, serta dasar filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadikan ideologi negara membawa bangsa ke arah yang benar, religius, dan berkeadilan, dan juga sebagai dasar sumber hukum tertinggi identitas bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai sumber segala hukum di Indonesia, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia sebagai identitas nasional, menjadi tanda atau jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya religiusitas, toleransi, saling menghormati keyakinan, kemanusiaan yang adil dan beradab,
implementasinya menghormati martabat manusia, menolak diskriminasi. Persatuan Indonesia, implementasinya adalah nasionalisme, integrasi, cinta tanah air. Kerakyatan, implementasinya demokrasi, musyawarah, keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Yang terakhir, keadilan sosial, implementasinya adalah kesejahteraan merata, pemerataan sosial tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada religiositas, yang pertama pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mendorong sikap religius, taat ibadah, dan menghargai kepercayaan orang lain. Yang kedua humanitas, yang pertama menjunjung harkat dan martabat manusia, yang kedua menghargai kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, nasionalitas. Yang pertama ada bangsa terbentuk atas kehendak bersatu. Yang kedua, menegaskan wawasan Nusantara. Satu, kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, sovereinitas atau kedaulatan rakyat. Yang pertama, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, demokrasi Indonesia, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat. Yang ketiga, harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, dan menghindari tirani mayoritas atau minoritas. Yang selanjutnya, satu konsep keadilan sosial. Yang pertama, paham keadilan menurut Thomas Aquinas. Manusia terikat pada hukum alam lex naturalis dengan prinsip dasar synderesis, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Yang kedua, keadilan umum lex legalis dibagi menjadi justita vindicativa, yaitu keadilan dalam pemberian sanksi pidana, dan justita commutativa, keadilan timbal balik antar individu, kelompok, atau lembaga bersifat perdata. Yang ketiga, justitia distributiva, keadilan dalam pembagian kewajiban masyarakat dan negara demi kesejahteraan individu. Yang keempat, justitia sosialis, keadilan sosial yang menyeluruh menjadi dasar politik hukum. Keadilan diwujudkan melalui negara hukum yang melindungi HAM dan warga dari perlakuan sewenang-wenang. Studi kasus korupsi pengadaan Chromebook 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan. Kasus korupsi ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, masyarakat luas, terutama peserta didik, kehilangan haknya untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Solusinya, untuk mencegah kasus serupa diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aparat penegak hukum harus menegakkan aturan secara adil tanpa pandangan bulu, sementara pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan digital yang lebih transparan. Selain itu, nilai kejujuran yang terkandung dalam Pancasila harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, tawuran pelajar SMK BLK Bandar Lampung yang menyebabkan korban jiwa. Kasus tawuran ini bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekerasan antar pelajar mencerminkan hilangnya sikap beradab dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, akibat tawuran, hak pelajar untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang aman menjadi terabaikan, sehingga mencederai prinsip keadilan sosial. Solusinya yang dapat ditempuh adalah memperkuat pendidikan karakter di sekolah, khususnya melalui penguatan kurikulum Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler yang positif, serta pembinaan mental dan spiritual.
Peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak, aparat keamanan sekolah, dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan, kedisiplinan, dan rasa persaudaraan dapat tumbuh dalam diri pelajar. Baiklah, sekian materi-materi yang telah disampaikan oleh saya dengan kawan-kawan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Cendriana. Bukan hanya norma hukum tertinggi atau fundamental norma, melainkan juga merupakan falsafah hidup bangsa yang bersumber dari kepribadian, sejarah, dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan globalisasi, krisis moral, serta pergeseran nilai, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus terus diinternalisasikan, diamalkan, dan dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.